Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Jenny Sunananda dengan NIM 2020202139 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Langsung saja, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu kandungan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Quran surat Al-Fatihah, yang artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat, surah ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kandungan surah Al-Fatihah yakni nilai religius, sehingga segala sesuatu itu kita awali dengan menyebut nama Allah. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, dan penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna, yakni di setiap yang kita dapatkan nikmat seperti apapun, maka wajib mengucapkan Alhamdulillah, sehingga nilai religius juga ada. Memiliki sifat pemaaf, tidak egois, peduli dan menghargai diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat tegas, kerja keras, disiplin, rendah hati, dan tidak sombong. Menghargai pendapat orang lain, dan apapun suka menolong terhadap saudara yang terkena musibah, dan tidak mudah marah, karena pemarah merupakan sifat setan, dan Nabi Muhammad melarang marah. Quran surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, surat ke-113. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kandungan surah Al-Falaq yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surah Al-Falaq ini adalah disebutkan dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq ini juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang hasad. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat, surah ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la anna a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kandungan surah Al-Kafirun yaitu tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surah Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Surah ini juga merupakan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah Al-Kafirun ini juga menjelaskan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran dengan mereka mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surah Al-Kafirun ini juga berisi merupakan ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihannya. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Ma'un, yang artinya barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalika ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un,
wa yamna'unal ma'un. Kandungan surah Al-Ma'un yaitu Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Allah menjelaskan sebagaimana dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa dirinya besar derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat tidak sampai ke hatinya akan celaka. Kelalaian dalam mengerjakan sholat membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakannya. Orang yang lalai dalam sholat hanya bergerak dan mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski demikian, ancaman celaka itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka tidak memahami makna bacaan dalam sholat, tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebut dalam ayat ini. Kandungan ayat ini bahwa sifat orang pendusta agama adalah mereka yang melakukan perbuatan amal hanya untuk riya, yaitu mendapatkan pujian saja tanpa ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan dan termasuk mereka yang celaka di akhir nanti. Allah menegaskan sifat pendusta agama adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk sekedar meminjam barang keperluan sehari-hari yang sepele. Sikap ini menunjukkan keburukan akhlak terhadap orang lain. Dengan demikian, pendusta agama tidak beribadah kepada Allah dengan sempurna, serta tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan Atin. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas yaitu penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Naja'ah, atau Al-Wilayah. Karena orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Ma'arifah dan surah Al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kandungan surah An-Nasr yaitu surah An-Nasr menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam terbukti. Semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat atas dosa-dosanya. Selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kandungan surah Al-Kautsar yaitu pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat kedua pada ayat
kedua yaitu Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad SAW bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan menyembelih binatang atau berkurban. Untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus rahmat dari Allah serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihi jaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kandungan surah Al-Fil yaitu surah Al-Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Surah ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, khususnya dari sejarah. Surah Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dihendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Selanjutnya yaitu surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun, fama yukazzibuka ba'du biddin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kandungan surah At-Tin yaitu makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang-orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Materi ketiga yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafasahu fi majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa iza kilan syurzu man yuzuyar ilahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma derajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amrah Husna, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Ya masharal jinni wal insi inistataqtum an tanfuzu mim aqtaris samawati wal ardi fanzuru latunfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika mereka sanggup melintasi atau melewati penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surah ini yaitu Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Di dunia ini, jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Di akhirat nanti, jika jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia,
Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan atau kekuatan ilmu pengetahuan. Namun, kekuatan manusia itu terbatas. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan lain-lain. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lakum qawlam ma'rufa. Kandungan surat ini yaitu tuntunan waris dan berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik pada anak yatim dan orang miskin, dan juga memberi sekadarnya bukan seperti warisan, berkata yang baik. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabawu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tila ul mu'minina ajran azima. Kandungan surat ini yaitu menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya berbuat yang tidak kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak menginginkan pujian orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat yaitu surah Al-Baqarah 153, Ali Imran 134, Al-Anfal 27, Al-Ahqaf 13. Surah Al-Baqarah ayat 153 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kandungan surat ini yaitu Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ketika menghadapi musibah atau cobaan, seseorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholat. Sabar dan sholat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sabar dan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan pertolongan. Orang-orang yang sabar hendaknya tenang menghadapi kehidupan, karena Allah sudah menjamin bahwa Dia membersamai mereka. Selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal khaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kandungan surah ini yaitu menunjukkan sebagian karakter orang bertakwa. 4 di antara karakter orang bertakwa adalah gemar berinfak, baik di kala lapang maupun sempit, mampu mengelola emosi dan menahan marah, suka memaafkan dan suka berbuat kebajikan. Islam mengajarkan umat untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Karakter ini merupakan salah satu kunci surga. Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Islam mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tukhunullaha wa rasulah wa takhunu amatikum wa antum ta'lamun. Kandungan surah Al-Anfal ayat 27 ini, amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh orang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikat makhluk yang bersosial, yang saling membutuhkan satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pakar bahasa Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwasanya amanah mengandung arti pelunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti yang dipercaya atau dititipkan. Surah Al-Ahqaf ayat 13.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kandungan surah ini yaitu menjelaskan kepada seseorang yang telah berkata, Tuhan, kami ialah Allah. Dan dia istiqomah dan tidak ada kekhawatiran kepada apa yang mereka hadapi, maka mereka adalah penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya sebagai balasan keistiqomahan mereka. Materi kelima yaitu surah Al-Furqan 63, Al-Isra 27, An-Nahl 114 dan Al-Maidah 90-91. Surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsununa 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kandungan surah Al-Furqan ayat 63 ini, hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya mereka tentram dengan mengingat Allah. Beberapa ciri orang yang bertakwa ialah memiliki sikap rendah hati, serta setiap ucapan yang keluar dari lisannya mengandung kebaikan dan keselamatan. Orang mukmin wajib memiliki sifat tawadu dan harus menjauhi sikap takabur dan ujub. Hendaknya senantiasa meningkatkan kesabaran walaupun mendapat perlakuan dari orang-orang di sekitar yang kurang menyenangkan hati. Selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa khana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, larangan berperilaku boros atau mubazir. Orang-orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan, dan perbuatan boros termasuk kemaksiatan. Setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ingkar ini bisa menular pada orang-orang yang boros atau mubazir. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 114. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Kandungan surah ini yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, halal thayyibah. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib atau baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di muka bumi ini. Syukur merupakan bukti implementasi tauhid, mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, merupakan pokok utama ajaran Islam. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a baina umul ada wa tawal ba'da fi khamri wal maisiru wa yasuddudakum in zikrullahi wa anisalati fahal antum muntahun. Kandungan surat Al-Maidah ayat 90. Seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaratan yang besar. Orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Sedangkan kandungan ayat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 91 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan.
Perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak pada memburuknya hubungan manusia kepada Allah. Kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah, salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Untuk materi yang terakhir yaitu Quran Surat Az-Zumar 53, An-Najm 39-42, Ali Imran 159, dan Al-Hujurat 13. Surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yakfizuz dzunuba jami'a. Innallahu huwa ghafurur rahim. Kandungan surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa yang telah diperbuat, memberikan harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangatlah luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39-42. Ayat ke-39 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma'sa. Kandungannya yaitu tidak ada bagi manusia kecuali usaha yang dipilihnya. Maknanya yaitu kecuali balasan atas perbuatannya di dunia. Tafsir Al-Wajiz. Ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Kandungannya yaitu usahanya itu akan dilihat dalam catatan amal, ibadahnya yang dilihat juga oleh Allah, Rasulullah, orang-orang mukmin dan sahabat-sahabatnya. Tafsir Al-Wajiz. Ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yuzzahul jaza'al awfa. Kandungannya kemudian pahala amalnya itu diberikan secara sempurna tanpa dikurangi. Tafsir Al-Mukhtasar. Dan yang terakhir yaitu wa anna illa rabbikal muntaha. Tafsirnya sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali paling akhir setelah kematian pada hari kiamat. Tafsir Al-Wajiz. Surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabimma rahmatin minallahi lin lahum walau kunta fazan khalizal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kandungannya yaitu maka dengan rahmat dari Allah engkau telah berlaku lembut kepada mereka. Mereka jika engkau kasar, keras hati, niscaya mereka berpecah dari sekelilingmu. Lantaran itu, ampunkanlah mereka dan mintakanlah ampunan untuk mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah di dalam urusan itu. Lantas, apabila engkau telah teguh hati, maka bertawakallah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada mereka yang bertawakal. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnahum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 ini dari tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapak yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa. Maka janganlah mereka lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya
Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.